Bismillahirrahmanirrahim. Ibu peserta Pestok Ahli Hama. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Mungkin untuk tim dari Ahli Hama mohon dibantu apabila suara saya sudah terdengar. Oke, baik. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu dan seluruh peserta Pestok Ahli Hama, saya ucapkan selamat datang di Pestok hari ini. Oke, baik. Jadi untuk membuka ya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bapak dan Ibu. Saya Indah yang akan menjadi moderator pada Pestok hari ini. Oke, jadi selamat siang ya Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir ya untuk bisa menambah knowledge ya, karena di Pestok Ahli Hama ini akan kita bahas ya materi-materi tentang cara pengendalian hama di berbagai sektor industri. Nah, di minggu kemarin itu kita sudah laksanakan juga ya pestok terkait bagaimana cara pengendalian hama di industri manufaktur. Dan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara pengendalian hama di industri yang berkaitan dengan hospitality. Seperti itu ya, ada hotel, penginapan. Mungkin Bapak Ibu di sini seluruh peserta Pestok ada dari berbagai macam industri ya, Bapak Ibu. Mungkin ada dari industri perhotelan, kemudian ada dari penginapan, guest house, mungkin ada juga dari industri rumah sakit, kemudian juga ada dari pemilik restoran, dan mungkin berbagai macam ya industrinya. Jadi selamat datang kembali saya ucapkan Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Ya, salam kenal. Semoga untuk hari ini kita agendanya lancar ya Bapak Ibu bersama dengan Pest Expert tentunya dari ahli hama, yakni Ibu Dr. Sri Malinar MSI MM. Oke, nanti kita juga akan berkenalan dengan Pest Expert dari ahli hama yakni Dr. Lin. Kemudian sebelumnya mungkin nanti dari Bapak Ibu apabila ada yang ingin berkenalan ya, biasanya kita nanti ada juga dari peserta bisa menuliskan di kolom chat. Jadi kita interaksinya melalui kolom chat Bapak dan Ibu. Oke, sambil menunggu juga peserta yang lain untuk hadir dan join di Zoom untuk pesta kali ini, silahkan Bapak Ibu yang bisa menuliskan di kolom chat supaya saya tahu juga Bapak Ibu dari mana saja, serta dari industrinya apa. Boleh dituliskan di kolom chat ya. Nama ya, contohnya kayak Indah dari Bandung. Untuk industrinya, ini ada industri dari pelatihan gitu ya. Nah, mungkin dari Bapak Ibu juga ada dari industri perhotelan gitu ya, yang ada di kota mana gitu ya, di kota Bandung, kota Jogja, Surabaya, atau di Makassar, lalu ada di Sumatera, boleh juga supaya kita bisa kenal. Seperti itu Bapak Ibu, sebelum kita mulai dan masuk ke materinya. Oke, silahkan ya Bapak Ibu. Nah, saya izin untuk menyampaikan preview dari Pestok hari ini. Sudah muncul ya Bapak Ibu. Untuk tema yang akan dibahas oleh Pest Expert, yakni Hospitality Pest Management, Bapak dan Ibu sekalian. Solusi hotel dan penginapan bebas hama. Kita tahu bahwa di penginapan ini sangat banyak sekali ya keluar masuk dari pengunjung maupun dari petugas yang mana bisa membawa membawa hama ya yang kita tidak ketahui asalnya dari mana. Nah, tentunya untuk menjaga kenyamanan baik dari staf, kemudian juga tamu tentunya itu perlu sekali yang namanya pest management di industri hospitality. Maka dari ahli hama kita
sharing ya melalui PES Talk ini bersama dengan PES Expert Dr. Lin akan membahas kurang lebih selama 1 sampai 2 jam tentang bagaimana cara pengendalian hama di industri hotel serta penginapan. Oke, baik Bapak Ibu. Nanti kita akan ada 2 sesi. Saya sampaikan kembali ya bagi yang baru pertama join, bahwa nanti akan ada sesi pemaparan materi oleh PES Expert Dr. Lin. Nah, pada saat itu Bapak Ibu boleh untuk mencatat mungkin ya, kemudian menyimak. Baru nanti kita akan ada sesi tanya jawab serta diskusi bagi Bapak Ibu yang memiliki permasalahan ya terkait hama di industrinya dan ingin didiskusikan bersama dengan Dr. Lin gitu ya. Untuk permasalahan hamanya ada apa aja, itu boleh dituliskan nanti di kolom chat. Jadi untuk interaksi kita pada hari ini melalui kolom chat ya Bapak Ibu sekalian. Jadi boleh nanti sambil kenalan, sambil dituliskan juga pertanyaannya dengan format nama, kemudian asal daerah, kemudian juga industrinya apa, lalu pertanyaannya apa yang akan disampaikan kepada PES Expert Dr. Lin. Oke, baik nanti akan saya bantu bacakan. Oke, nah selain dari besok ini, saya juga izin untuk memperkenalkan Ahli Hama ini ya, platform edukasi tentang pengendalian hama di mana kita memiliki banyak sekali program ya dari Ahli Hama. Salah satunya adalah PESTOK. Kemudian juga ada Integrated Pest Management Mastery, yakni training selama 2 hari dengan pembahasan yang tentunya akan sangat lengkap bersama dengan Dr. Lin serta Prof. Intan, ya, salah satu pest expert dari Ahli Hama juga. Kemudian untuk Integrated Pest Management Mastery yang tadi saya sampaikan untuk programnya online. Nah, selain itu dari Ahli Hama juga memiliki program untuk training pengendalian hama secara in-house ya atau offline yang mana nanti pest expert dari Ahli Hama yakni Prof. Intan dan juga Dr. Lin bisa hadir untuk memberikan pelatihan kepada seluruh staf dan juga karyawan di lokasi Bapak Ibu sekalian ya di perusahaan Bapak Ibu atau di lokasi tempat Bapak Ibu bekerja gitu ya. Seperti itu. Jadi nanti apabila ada pertanyaan lebih lanjut terkait program dari Ahli Hama, maka bisa berkonsultasi bersama dengan tim secara free juga ya Bapak Ibu. Apabila tidak bisa ditanyakan di sini, maka dari Ahli Hama menyediakan program free untuk bisa konsultasi terkait kebutuhan pelatihan. Nah, boleh juga nanti ditanyakan di sesi tanya jawab pada hari ini, sesi ini ya Bapak Ibu. Oke. Baik, saya masuk ke sesi perkenalan profil dari speaker yang akan memberikan pemaparan pada hari ini, yakni Ibu Dr. Sri Smalinar MSI MM, atau bisa kita sapa dengan Dr. Lin. Oke, nah saya perkenalkan, Bapak Ibu juga boleh ya saat ini apabila ingin menuliskan ya nama kemudian industrinya, Bapak Ibu boleh di kolom chat. Nah, saya lanjut, Bapak Ibu ini yang baru pertama kali join juga, Dr. Lin atau PES Expert dari Ahli Hama, beliau adalah lulusan doktor dari Institut Teknologi Bandung, kemudian sebagai peneliti hama dan pestisida di Institut Teknologi Bandung, peneliti hama dan pestisida di IML Research, kemudian sebagai trainer dan juga konsultan pengendalian hama di berbagai perusahaan di Indonesia ya, sudah mendampingi berbagai macam perusahaan, jenis industri juga, untuk bagaimana cara membuat ya tim pengendali hama ini bisa efektif untuk bisa membasmi hama di industrinya. Kemudian sebagai pest expert di ahli hama, serta pest expert di Pestdoc AI. Beliau juga sebagai dosen tamu di beberapa universitas di Indonesia. Kemudian saya juga ingin memperkenalkan Bapak Ibu,
profile trainer dari ahli hama, ada Bapak Profesor Intan Ahmad PhD, atau bisa kita sapa dengan Prof. Intan. Beliau adalah guru besar entomologi di Institut Teknologi Bandung, kemudian juga mendapatkan gelar PhD di bidang entomologi dari University of Illinois at Urbana-Champaign, USA. Beliau adalah ahli dalam entomologi umum dan entomologi perkotaan. Lalu beliau sebagai memiliki otoritas terkemuka dalam bidang hama perkotaan di Indonesia, baik nasional maupun internasional. Oke, beliau mengintegrasikan kecerdasan buatan dalam upaya pengelolaan hama. Beliau juga sudah berpengalaman ya lebih dari 20 tahun sebagai trainer skala nasional maupun internasional. Baik, baik, itu tadi ya, saya sudah perkenalkan trainer dari ahli hama, yakni Dr. Lin serta Prof. Intan. Dan pada hari ini kita bersama dengan Dr. Lin untuk membahas tentang bagaimana cara pengendalian hama di industri yang berkaitan dengan hospitality, yakni cara pengendalian hama di hotel maupun penginapan. Baik, sudah bersama dengan kita semua pada room Zoom ini. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Dr. Lin. Apakah suara saya sudah terdengar? Oke, sudah terdengar Mbak Indah. Selamat siang. Selamat siang juga kepada Bapak Ibu dimanapun berada, atau selamat sore apabila sudah berada di waktu sore, karena acara ini juga bisa diakses oleh Bapak Ibu yang ada di wilayah Indonesia Barat, Tengah, dan Timur ya Mbak Indah. Ya, betul sekali, Dr. Lina. Kita juga eh, peserta di sini dari berbagai macam industri juga. Kemudian ada salah satu yang menuliskan dari Hydrobus Indonesia ya, Bapak Yunardi dari Jakarta, Corporate Chef di Daun Restoran. Ini salah Ya. satu industri food and beverage ya. Bisa juga Bapak Ibu karena kita tentunya akan berkaitan dengan industri hospitality juga. Baik, saya persilahkan kepada Dr. Lin untuk memaparkan materi pada hari ini. Dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Indah. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir pada kegiatan program mingguan kami, yaitu Pestok, di mana isinya memang kita bicara tentang hama, bagaimana hama ini yang definisinya mengganggu, jangan juga sampai mengganggu bisnis yang dikembangkan juga. Pada kesempatan siang hari ini kita mengangkat topik bagaimana bisnis di bidang hospitality, apakah itu menyangkut penginapan atau industri food and beverage yang bergabung dengan bisnis hotel dan penginapan, maka kita beri judul bagaimana hospitality pest management ini kita bisa menggali berbagai macam solusi untuk menangani hama sehingga hotel dan penginapan itu bisa terbebas dari hama, dan tentunya itu bisa mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Baik Bapak Ibu, saya akan share terlebih dahulu topiknya. Nanti Bapak Ibu bisa memberikan atau mengajukan pertanyaan ataupun tambahan dalam memperkaya materi ini. Nanti dari moderator akan dipandu ya Bapak Ibu. Perkenankan saya akan menjelaskan dulu, menyampaikan dulu topiknya. Sudah terlihat Indah? Baik, sudah Dr. Lin sudah Ya. terlihat dengan jelas. Oke, jadi Bapak Ibu, untuk topik hari ini bagaimana kita ingin membantu memberikan insight atau knowledge mengenai pest management di bidang hospitality ini adalah bagian yang sangat penting dalam proses operasional, karena kita bisa lihat misalnya dalam ilustrasi ini kita melihat bahwa aktivitas yang ada dalam bisnis hospitality, hotel dan penginapan ini tentu ingin menciptakan lingkungan yang enak untuk ditinggali sementara, karena tentu bisnis hotel dan penginapan adalah bisnis yang juga membantu perekonomian, karena banyak juga para pembisnis atau orang yang bekerja dalam melakukan perjalanan bisnis tentu akan singgah
di hotel atau penginapan dan tentunya mereka ingin mendapatkan pengalaman yang menyenangkan, yang bebas dari hama. Kita mulai Bapak Ibu ya. Yang pertama ini adalah sejumlah fakta mengenai permasalahan hama di hotel dan restoran, baik yang ada di luar maupun ada di dalam negeri. Misalnya sebagai contoh Bapak Ibu, ini adalah informasi yang sudah dirilis oleh media di USA di Amerika bahwa mereka merilis bahwa jaringan hotel ada 10 hotel yang terburuk dapat kasus dari serangan kutu busuk. Mereka dengan terbuka, transparan memberikan informasi tersebut. Ya, jadi eh, hama kutu busuk adalah hama yang memang termasuk kategori yang sangat mengganggu, misalnya seperti ini ya Bapak Ibu ya, kecil nggak kelihatan kalau ini kan sudah diperbesar, tapi cukup mengganggu kenyamanan orang beristirahat. Nah ini sampai dibuat listnya, bahkan di bagian yang ini sudah suatu hasil riset bahwa kutu busuk sebagai hama yang menyerang dari suatu lingkungan. Ini terlihat bahwa hotel itu menempati gangguannya sampai 78% tertinggi. Jadi kutu busuk ini kenapa tidak punya sayap tapi mereka bisa ke sana sini karena salah satunya terbawa gitu ya. Nah, ini di hotel, kasus-kasus di hotel. Nah, ada juga di kasus di Indonesia ya ini disampaikan juga apakah itu dari media Pikiran Rakyat atau dari media online lainnya itu disampaikan bahwa kamar hotel ini diserbu kutu busuk dan kecoa sehingga tamunya terpaksa tidur di lobi. Ini sampai ekstrimnya sampai demikian. Atau ada juga ini berita dari sama ya di kasus di Indonesia, kamar hotel yang bau dan penuh tikus, turis China-nya langsung check out. Ya. Dan banyak lagi Bapak Ibu, ini adalah fakta-fakta di mana pengalaman-pengalaman yang tidak enak yang terkait dengan hama itu memang nyata dialami. Nah, ini kalau eh, tidak kita berikan perhatian khusus, maka akan membuat kepercayaan orang untuk menggunakan fasilitas hotel dan penginapan eh, itu akan terganggu. Nah, bahkan hotel hotel yang nampak di dalam rating bintang 5 apakah bisa terbebas dari hama? Tidak. Karena hotel itu termasuk kategori bisnis yang 24/7. Artinya 24 jam buka terus dan selama 7 hari. Artinya aksesnya sangat terbuka. Nah, jadi si hama-hamanya bisa dari luar masuk, dari dalam keluar. Nah, tentu dari berita-berita ini poinnya menunjukkan bagaimana permasalahan hama itu memang terjadi secara nyata di bisnis hotel dan tentu ini restoran yang ada di hotel. Ini slide ini menyampaikan pesannya demikian. Lalu berikutnya tantangannya apa dengan hama ini? Jadi kita lihat di hotel itu. Tentu pertama adalah tantangannya adanya perputaran tamu. Karena memang bisnisnya menerima tamu, maka dengan siklus perputaran tamu ini sekalian juga diikuti dengan kemungkinan masuknya hama itu dari berbagai lokasi. Artinya perputaran hamanya juga cukup tinggi karena tadi bisa terbawa, bisa juga hamanya masuk dari akses-akses yang mudah ditemui. Lalu tantangan kedua di hotel dan penginapan ini tentu lingkungannya sangat beragam. Jadi kalau di ilustrasi ini ada bagian restoran, ada bagian dapur, ada gudangnya, lalu ada fasilitas laundry. Jadi fasilitas laundry juga sangat banyak kasus diserang oleh hama, salah satunya kecoa. Jadi masuk juga ke bagian mesin itu, ya, area mesin itu. Sehingga dari lingkungan yang sangat beragam, ini memungkinkan hama itu bisa tertarik dari lingkungan yang bermacam-macam tadi. Nah, itu tantangannya. Karena di hotel ada lingkungan, menciptakan atau membutuhkan lingkungan yang beragam ini. Lalu yang kedua tadi seperti yang disampaikan operasinya 24/7.
Artinya hotel ini operasinya sepanjang waktu, nggak ada liburnya. Beda dengan kalau misalnya kita bekerja di suatu area gedung misalnya atau area kantor pada umumnya itu tentu hanya 8/5 mungkin 8 jam selama 5 hari. Tapi kalau hotel dan penginapan ini ya memang full, tidak ada hotel tutup di sementara waktu gitu ya, yaitu nanti bisnisnya tidak berkembang. Nah, tantangan ini membuat pengendalian hama ini menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana caranya pengendalian hama dilakukan tanpa mengganggu kenyamanan tamu, itu tantangannya. Lalu berikutnya adalah bagaimana pentingnya kita melihat apa sih seberapa pentingnya pengendalian hama di dalam industri horeca, mungkin hotel, restoran, kafe, tapi ini restoran kafenya yang nyatu ke hotel gitu ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa melihat yang perlu diusung itu adalah dijaga itu adalah reputasi. Karena dengan reputasi yang bagus itu akan menarik konsumen untuk selalu loyal terhadap hotel atau penginapan yang dipilih, gitu ya, karena reputasinya terjaga. Nah, karena apa yang harus dijaga tadi pengalaman pelanggan. Karena kenapa? Karena satu saja ada penampakan hama nih kelihatan, misalnya dia lagi istirahat gitu ya, tamu lagi istirahat di kamar hotel, lalu ada kecoa aja 1 ekor. Nah itu tuh fatal pada satu ya Bapak Ibu. Mungkin kalau di rumah kita melihat 1 ekor kecoa, ya udahlah nggak apa-apa nanti juga pergi lagi gitu. Nah tetapi kalau di bisnis hotel dan penginapan nggak demikian. Satu penampakan hama saja itu bisa menyebabkan hilangnya kepercayaan karena 1 ekor mewakili sejumlah ekor teman-temannya yang sedang bersembunyi. Artinya banyak. Jadi pengalaman pelanggan. Lalu yang kedua adalah media sosial. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui, media sosial itu di satu sisi menjadi alat leverage, alat pendongkrak suatu berita supaya banyak diketahui oleh eh, orang secara populasi yang luas dan jangkauan yang luas, karena bisa merambah ke semua titik lintas batas lah istilahnya Bapak Ibu. Tetapi sayangnya kalau yang disebarkannya adalah insiden hama, ya Bapak Ibu tentu akan melihat eh, reputasi di hotel dan penginapan itu orang yang tidak nginep atau tidak mengetahui hotel itu jadi tahu gitu. Nah, itu juga kita perlu melihat bahwa penting pengendalian hama ini supaya media sosial ini tetap tentang bisnis itu tetap tetap baik, gitu ya. Lalu citra merek. Jadi di bisnis perhotelan tentu kebersihan itu nomor satu. Jadi seperti garansi, betul nggak bahwa hotel itu dia bisa jamin kebersihan. Nah, jadi itu perlu dijaga. Nah, apa hubungannya dengan hama? Nah, hama itu biasanya secara umum ya pasti senang sesuatu yang kotor karena di kotor itu adalah ada bagian-bagian sisa-sisa makanan yang menarik dia datang. Lalu selain reputasi yang perlu dijaga di bisnis hotel ini dan penginapan ini adalah tentang kesehatan dan keamanan. Nah, ini kenapa penting? Karena kesehatan dan keamanan ini menyangkut ada beberapa hama. Di sini hamanya ada eh, hama kutu busuk, ada tungau, ada tikus, ada kecoa, ada lalat, nyamuk yang mereka tuh ke semua ini memberikan dampak atau sebagai hewan perantara penyebab penyakit. Nah, jadi kita nggak bisa memandang remeh adanya nyamuk yang terbang karena dikhawatirkan nyamuk itu di dalam tubuhnya sudah ada patogen ada penyebab penyakit seperti virusnya atau plasmodium gitu ya. Seperti demam berdarah berarti kan virus gitu yang dibawanya. Nah, sehingga dengan kehadiran hama ini memang akan menimbulkan ancaman atau bahaya kesehatan. Bagi siapa? Bagi tamu dan bagi karyawan yang bekerja. Lalu selain itu ada hama seperti kecoa dan tungau itu memang
eh, hama yang bisa memicu terjadinya alergi dan asma. Jadi mungkin untuk tamu-tamu, baik itu tamu yang anak-anak maupun yang sudah senior ataupun yang masih muda, kalau sudah ada bawaan alergi, tentu dengan keberadaan hama ini bisa memicu lagi alerginya lebih eh, apa besar kambuhnya. Nah, selain itu tentu kita ingin dengan mengedepankan pentingnya pengendalian hama, yang kita mau capai itu adalah bagaimana kesejahteraan tamu dan staf. Karena lingkungan hotel yang nyaman, yang bebas hama, itu tentu akan meningkatkan kenyamanan tamu dan staf hotel juga akan lebih semangat karena akan lebih termotivasi karena tamunya semakin banyak tetapi lingkungan dapat dijaga sehingga tamunya tenang saja tidak merasa khawatir ada hamanya nggak ya gitu semua karena kepercayaan. Jadi kalau kita lihat dari eh, gambaran pentingnya pengendalian hama itu kalau Bapak Ibu lihat ini sebetulnya adalah seperti kita menyelamatkan bisnis itu sendiri. Jadi kalau kita serius dalam melakukan pengendalian hama, maka kita serius sebetulnya menjaga bisnis ini tetap sustain dan tentunya profitable. Itu tentu yang diinginkan dari setiap bisnis. Nah, kita lihat tadi untuk hama-hamanya, tuh ya Bapak Ibu ya. Jadi ada semut, ada tikus, ada kutu busuk, ada kecoa. Kecoa juga ada yang kecoa yang besar, ada kecoa yang kecil-kecil. Nah, itu memang beda jenisnya, gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi di hotel tuh segala macam hama tuh komplit gitu ya. Nah, ini yang perlu jadi perhatian karena mereka selalu mengintai nih. Sedangkan posisi hotel itu nggak pernah tutup, artinya terbuka terus. Jadi nggak bisa pengendalian hama di hotel dan penginapan itu hanya sekali-sekali. Karena kita sudah tahu musuhnya, sudah tahu hamanya yang mereka siap berada di mana aja. Nah, jadi dampaknya kalau dibiarkan hama ini ya tentu tadi mengganggu kenyamanan tamu, lalu kesehatan akan terpicu juga, lalu ada kontaminasi makanan, propertinya juga rusak. Kenapa urusan dengan properti? Jadi ada seperti hama tikus, rayap itu yang eh, di diserangnya salah satunya adalah merusak properti. Jadi kalau tikus bisa makan kabel-kabel, bisa gigit kabel-kabel, bisa gigit bagian-bagian dari apa ya benda-benda yang cukup mudah untuk dia mengerat karena si tikus ini dia punya karakteristik untuk mengasah gigi serinya supaya tidak tambah panjang. Knowing perilakunya Bapak Ibu ya. Nah ini biasanya dia cari benda nih. Nah berarti kan kalau cari benda, benda apa aja ya dia bisa rusak. Itu merusak properti. Selain rayap ya Bapak Ibu. Dan kalau ini kita biarkan dengan pengendalian yang seadanya, yang hanya mengandalkan pest control eksternal, sedangkan di dalam hotelnya itu tidak punya kepedulian, maka nanti akhirnya akan menyebabkan pelanggan atau tamunya bisa berkurang dan nanti bisa hilang ditinggalkan. Nah, sekarang kita lihat resiko. Apa sih resiko yang terjadi yang terkait dengan hama di sektor perhotelan dan layanan makanan? Nah, bahayanya apa aja? Nah, ini kita perlu sampaikan. Bahaya kesehatannya. Nah, seperti kecoa, tikus, dia tadi ya membawa bakteri, salmonella, ini penyebab tifus, lalu ada Escherichia coli. Jadi itu menularkannya ya tadi lewat makanan, terus nanti dimakan gitu ya. Atau bahkan seperti kecoa dan kotorannya itu bisa memicu alergi dan asma, terutama ke individu yang sensitif ya. Itu cepat sekali. Ini bisa mengganggu atau mengancam pelanggan itu sendiri maupun karyawan, gitu ya, dari bahaya kesehatan ini. Lalu untuk potensi kerusakan properti tadi seperti yang sudah disampaikan, kerusakan struktur, misalnya si tikus menggerogoti dinding, furniture, kabel listrik, dan bisa jadi menyebabkan bahaya kebakaran. Nah, itu dari potensi kerusakan. Lalu dari kontaminasi dan pemborosan makanan. Jadi seperti hama gudang, jadi ini ada lagi hama yang memang kita sebutnya hama gudang karena dia hama yang akan menyerang bahan-bahan makanan.
Nah, apakah bahan makanannya yang belum diolah atau yang sudah diolah? Biasanya kalau yang belum diolah, misalnya beras misalnya. Nah, mereka tuh kalau hama gudang, dia biasanya hamanya memakan beras itu dari dalam. Jadi kita sangka berasnya bagus, padahal di dalamnya sudah eh, kosong, sudah dimakan. Mungkin kita bisa melihat bagaimana potensi itu bisa muncul kalau di tempat-tempat gudang-gudang makanan. Nah, di hotel pun tentu ada gudang-gudang makanan sehingga kontaminasi dari hama gudang bisa terjadi. Dan akibatnya bahan baku atau bahan setengah jadi yang mau diolah itu harus dibuang kalau sudah terkontaminasi dan akibatnya tentu terjadi pemborosan biaya. Dan resikonya ya tentu yang paling tidak diharapkan adalah kehilangan pelanggan dan rusaknya reputasi. Wah, itu seperti kita udah menghancurkan bisnis kita sendiri. Maka tadi satu ekor saja dari hama itu muncul di hadapan pelanggan itu sudah eh, tanda merah atau lampu merah. Karena pelanggan tidak bisa dihalang-halang untuk membuat ulasan-ulasan atau testimoni negatif. Dan ditambah lagi dengan era sekarang media sosial sangat masif gitu. Sehingga bisnis pun bisa langsung namanya reputasinya turun gitu Bapak Ibu. Ya, jadi dengan media sosial, ulasan online di hotel itu kan sangat apa namanya menjunjung atau mengedepankan rating. Nah, rating ini akan cepat turun apabila ada ulasan-ulasan yang tersebar secara online yang dapat merusak reputasi bisnis dan menghalangi pelanggan yang potensial. Jadi resikonya Bapak Ibu bisa lihat ini sangat fatal apabila kita biarkan hama ini tidak dikendalikan dengan baik. Lalu kita masuk kepada solusinya, tipsnya bagaimana nih dari pengendalian hama di hotel. Prinsip pertama adalah yang dikedepankan oleh platform ahli hama adalah bagaimana prinsip pengendalian itu adalah pengendalian hama terpadu. Pengendalian hama terpadu itu maksudnya apa? Jadi pengendalian hama terpadu itu tidak langsung memakai pestisida semprot sana semprot sini itu bukan pengendalian gitu ya, karena pengendalian hama terpadu itu kita bermain dari mulai hulunya. Hulunya apa penyebabnya, yaitu pencegahannya seperti apa. Nah, pencegahan dulu. Dari pencegahan kita posisinya akan melihat bahwa apa si yang terkait dengan apa namanya si sanitasi ini harus dikelola dengan baik. Pengelolaan sampah, perbaikan struktur gitu ya. Nah, itu perlu dilihat. Ini baru pencegahan, nggak usah dulu pakai pestisida di sana. Nah, lalu yang kedua dari hama terpadu itu lakukan secara rutin adalah monitoring, inspeksi rutin, pemasangan perangkap. Nah, ini bisa dilakukan oleh tim yang ada di hotel itu sendiri. Jadi, hotel dan penginapan selayaknya sudah harus punya tim pengendali hama internal yang tadi melakukan ini, pencegahan, monitoring, dicek gitu ya. Sehingga kita tidak nunggu banyak dulu. Sedikit pun sudah muncul ada hama, lalu ada temuan langsung bisa dilakukan pengendaliannya dengan metode yang non kimia. Nah, ini bisa dilakukan oleh tim pengendali hama di bisnis hotel itu sendiri. Jadi kedepankan pengendaliannya kalau memang ada hamanya dengan non kimia. Non kimia itu misalnya penggunaan secara fisik itu non kimia Bapak Ibu. Nah, tetapi kalau memang dihadapkan dengan populasi yang tinggi, maka bisa dengan pengendalian kimia tapi secara terbatas. Karena pengendalian kimia ini memakai pestisida. Pestisida itu seperti pisau bermata dua. Kalau caranya betul, maka dia efektif untuk mengendalikan hama. Tapi kalau caranya tidak bijak, tidak tahu pengetahuannya, menggunakan pestisida justru malah memperbanyak hama. Itu yang kita kenal dengan istilah resistensi. Dan dalam prinsip pengenalan hama terpadu adalah perlu semua terlibat, pengelola hotel, ya tentu dengan timnya terlibat untuk pengendalian hama yang tentunya diawali dengan memahami, ada edukasinya. Jadi tingkatkan pemahamannya. Tadi ya ada hama tuh ada tikus berbeda nih karakternya dengan lalat, karakternya dengan nyamuk. Nah, itu ada knowledge-nya, ada pengetahuannya. Dan tentu didapatkan dari training misalnya atau seperti ini gitu ya, program mingguan itu bisa
kita tingkatkan pemahamannya. Lalu ada kolaborasi juga dapat dilakukan. Jadi banyak bisnis dari hotel itu bekerjasama dengan ahli hama atau expert yang dapat memberikan saran atau layanan yang tepat. Ya. Nah, sehingga pengendalian hama ini memang tidak bisa sekali-sekali, melainkan harus sustain, berkelanjutan. Karena hama itu siap mengintai kapanpun. Itu tipsnya Bapak Ibu ya. Nah, eh, ini contoh bagaimana tips menjaga lingkungan hotel ini, lingkungan ini tetap estetik dan bebas dari hama, gitu ya. Nah, yang pertama misalnya contohnya bagaimana nih mencegah datangnya kecoa. Nah, berarti Bapak bisa melakukan aktivitas sanitasi ini harus kita maksimalkan karena kecoa ini bisa bersembunyi di bagian bagian yang tidak apa istilahnya tidak ter detect atau tidak terlihat oleh kita gitu. Maka karena memang nyatanya hama itu memang bersembunyi. Demikian juga kecoa, malah dia hidup di celahan dan retakan kecil. Jadi kalau tidak diperiksa dengan baik, mungkin nyangkanya nggak ada, padahal ada gitu Bapak Ibu ya. Jadi harus melakukan upaya atau kegiatan pencegahan. Lalu ada istilahnya pengendalian hama kecoa itu secara senyap. Senyap itu artinya nggak kelihatan, ya nggak kelihatan oleh tamu, dan juga nggak sembarangan nyimpan. Jadi lakukan pengendalian dengan senyap, artinya tempatkan umpan di area yang tidak terlihat dan juga pakai perangkap, pakai lem yang jadi kita bisa lihat. Tapi kuncinya adalah monitoring, periksa secara rutin karena dan responnya cepat. Jadi kita nggak membiarkan mereka berkembang, gitu ya. Karena misalnya seperti kecoa kecoa Jerman yang ukurannya kecil eh, itu bisa sampai 3 bulan life cycle-nya ya. Tapi kita kan nggak tahu umur mereka beragam. Jadi ada yang sudah waktunya tambah apa besar, ada yang sudah waktunya bertelur gitu ya. Nah, itu seperti itu ya. Jadi monitoring. Nah, lalu edukasi penghuninya. Jadi artinya edukasi pengelolanya, pengelola hotelnya. Karena semua pihak itu tentu harus bisa berkontribusi dalam menjaga kebersihan. Artinya, kalaupun itu tamu di hotel, tentu ada kampanye-kampanye yang bisa ditulis untuk menjaga kebersihan dan para pengelola tim dari cleaning area sudah selalu menjaga kebersihan itu menjadi hal yang utama gitu ya. Termasuk hotel di area belakang gitu ya, karena kami mempunyai data bagaimana hotel-hotel itu nampak bagus di depan, tapi di belakang bagaimana manajemen sampah, bagaimana mengatur limbah itu tidak dikelola dengan baik. Nah, itu bisa menyebabkan hamanya tetap datang, gitu ya. Nah, sehingga karena mereka perlu melaporkan bagaimana tanda-tanda aktivitas hama. Jadi itu contohnya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita masuk tadi disampaikan bahwa pengendalian hama secara terpadu itu tidak bisa dikerjakan oleh satu pihak, misalnya selama ini menyewa menyewa apa namanya unit pengendali hama eksternal. Itu bisa dilakukan, tapi tidak bisa sering karena mahal juga. Nah, sedangkan pengendalian hama itu berlangsung secara berkelanjutan. Maka pengendalian hama terpadu harus juga melibatkan pengendali hama internal juga, karena mereka yang setiap hari bekerja di sana. Jadi seperti industri hotel, restoran, kafe, itu sangat bergantung industri ini menjual apa sebetulnya, menjual reputasi kebersihan dan kenyamanan. Sehingga kalau ada satu hama saja itu tuh ya bisa menghancurkan reputasi dan menyebabkan hilangnya pelanggan. Nah, dengan unit pengendali hama internal sebetulnya yang bekerja 24/7 ini memastikan selalu ready, selalu siap kapanpun unit pengendali hama internal. Gitu ya. Sehingga hotel-hotel ini selalu terjaga nih sumber-sumber si hama bisa datang. Lalu manfaat yang berikutnya adalah dengan unit pengendali hama internal yang ada di bisnis hotel dan penginapan, tentu kelebihannya memiliki respon yang cepat. Ya karena memang kerjanya di sini, jadi kelihatan kalau ada deteksi laporan hama harus dicegah gitu ya, dan langsung melakukan aksi untuk melakukan pengendalian yang sifatnya tidak selalu harus menggunakan kimia. Nah, yang ketiga adalah
konsistensi dan kontrol. Jadi maksudnya seperti ini, kalau unit pengendali hama internal di hotel dan penginapan ada, dijalankan dengan baik, maka mereka tuh salah satu SOP pekerjaannya adalah melakukan pengendalian hama secara konsisten, terus menerus dan terkontrol. Dan ini pasti perusahaan yang menaungi bisnis itu tentu sudah perlu membuat SOP yang clear terhadap upaya kegiatan controlling atau monitoring ini, sehingga pengendaliannya lebih efektif dan justru kualitasnya bagus. Kalau dilihat dari segi biaya, tim pengendali hama internal ya pasti lebih ekonomis. Kenapa? Karena tidak harus menunggu hamanya banyak, langsung setiap ada temuan hama langsung dikendalikan dengan kegiatan yang pengendalian tidak selalu pakai kimia. Nah, artinya pasti akan lebih menekan biaya operasional jangka panjang. Nah, kapan kalau dengan pest control eksternal tadi sekali lagi mereka di hire pada saat populasi tinggi. Nah, itu baru gitu ya. Nah, tetapi kalau dengan unit pengendalian hama internal bisa melakukan hal-hal yang tadi sifatnya pencegahan, monitoring atau pengendalian kimia yang pengendalian hama yang non kimia itu bisa dilakukan. Ya, jadi kolaborasi ada, tapi sekali lagi leadernya adalah unit pengendali hama internal di bisnis hotel dan penginapan itu sendiri. Itu akan lebih sustain, akan lebih bermakna, gitu ya. Kenapa? Karena unit pengendali hama internal kan kerjanya di sini. Terus tahu nih titik-titik rawan hama tuh tahu dan strateginya disesuaikan dengan kebutuhan hotel. Jadi kami pernah mendapatkan memberikan konsultasi kepada bisnis hotel bahwa mereka cukup kesulitan kapan ya pengendaliannya, tamu seringkali penuh. Nah, itu kalau dilakukan oleh pengendali hama internal itu tentu bisa diatur bagaimana pengendalian hama itu dilakukan secara senyap tanpa mengganggu kenyamanan tamu. Itu manfaatnya apabila bisnis hotel dan penginapan mempunyai unit pengendali hama internal dengan tugas yang sangat clear gitu ya. Nah, studi kasusnya sudah ada sebetulnya Bapak Ibu. Ini pengendalian hama di hotel mewah artinya yang bintang 5 di Amerika gitu ya. Nah, ini latar belakangnya. Jadi ada hotel mewah di kota besar, mereka punya masalah kutu busuk dan kecoa, terutama di high season ya. Artinya orang lagi liburan, pengen bepergian dan pengen merasakan kenyamanan dari hotel yang disewa. Nah, tentu dengan kasus ini menimbulkan berdampak negatif karena reputasi hotelnya turun akibat ulasan buruk dari tamu, gitu ya. Nah, hotel ini melakukan pendekatan. Yang pertama, mereka membentuk unit pengendali hama internal 24/7. Jadi langsung mereka hotelnya dan penginap hotel ini membentuk tim internal yang siap dia respons setiap saat, kapan aja. Jadi mereka mencegah terjadinya investasi yang meluas. Lalu yang kedua, strategi yang dilakukan adalah strategi pengendalian hama terpadu. Artinya, mereka lakukan mulai dari pencegahan, monitoring, dan pengendalian hama yang non-kimia. Jadi nggak selalu harus yang kimia. Lalu yang ketiga, mereka pun melakukan tadi training karena pengendalian hama ini perlu knowledge, perlu pengetahuan karena menyangkut makhluk hama itu kan makhluk hidup. Mereka punya karakteristik, punya strategi dalam melindungi diri. Kita pun harus tahu kenal mereka. Nah, ini dilatih. Dan kolaborasi. Tadi ya, kolaborasi tetapi mereka yang jadi leader. Jadi kalau misalnya mengundang menyewa pest control eksternal di sini ya mereka hanya di bagian yang penting saja, di bagian yang populasi tinggi. Sisanya kembali lagi kepada tugas dari tim pengendali hama internal. Nah, dengan strategi ini mereka menyampaikan report dalam 6 bulan hotel berhasil mengurangi keluhan hama hingga 80% dan mengurangi downtime kamar itu sendiri serta meningkatkan ulasan online positif. Dan secara internal mereka mampu menjaga standar kebersihan tinggi dan tentunya menekan biaya pengendalian dari pengendali hama eksternal. Artinya bisa secara ekonomi bisa ditekan ininya apa biaya ekonominya. Nah, jadi catatan akhirnya apa yang perlu kami sampaikan? Yang pertama, satu tindakan cepat dan efektif. Artinya
kecepatan kita untuk bisa melakukan aksi dalam menanggapi investasi hama itu penting karena sama saja itu untuk melindungi bisnis itu sendiri dari gangguan operasional. Dan yang paling penting kita menjaga bagaimana pelanggan ini puas. Lalu yang berikutnya adalah pencegahan sebagai prioritas. Artinya kita menempatkan jangan sampai kita langsung bertindak pada saat hamanya ada. Padahal bisa dicegah supaya hamanya tidak datang. Lalu yang ketiga, pengendalian hama ini jadikan sebagai bagian dari operasional bisnis itu sendiri. Jadi bukan yang sifatnya tambahan, melainkan esensial masuk ke dalam manajemen bisnis bagaimana upaya ini tidak boleh dipisahkan sehingga memastikan tadi reputasi, kualitas layanan terjaga gitu. Lalu yang keempat adalah pelatihan dan edukasi berkelanjutan. Nah, karena ini hal penting menyangkut knowledge, kami dari ahli hama tentu mempunyai program-program pelatihan, program-program konsultasi yang tujuannya tadi meningkatkan knowledge, meningkatkan skill sehingga kita bisa berbagi peran dalam pengendalian hama secara terpadu. Dan yang kelima adalah bagaimana bisnis hotel dan penginapan akan lebih memiliki keuntungan apabila pengendalian hama ini dipimpin oleh unit pengendali hama internal di hotel dan bisnis itu sendiri untuk tadi menjaga fleksibilitas dan menangani hamanya secara cepat gitu ya dan bisa langsung. Sehingga pengendalian hama terpadu itu bukan pendekatan yang reaktif. Artinya kalau ada hama baru bergerak, melainkan pendekatannya proaktif, mencegah itu lebih baik, dan dia konsisten. Terus belajar, terus memahami tentang pengendalian hama, strateginya seperti apa, dan tentu bisnis hotel dan restoran setelah kafe ini akan terus mempertahankan standar kebersihannya tinggi. Karena tahu betul bahwa kebersihan ini sebagai pintu pertama supaya hama tidak suka datang ke tempat tersebut. Dan tentu kata kuncinya bagaimana bisnis hotel dan penginapan ini bisa memperkuat kepercayaan pelanggan karena dia mampu menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu ya, bahan diskusi kita bagaimana pengendalian hama terpadu di bisnis hospitality, hotel dan penginapan ini sangat bisa dilakukan, lingkungannya bebas hama asalkan dari pengendali hama internal di hotel dan bisnis penginapan itu ikut juga memberi peran penting karena pengendalian hama ini nggak bisa sekali-sekali melainkan berkelanjutan. Mungkin seperti itu dulu Mbak Indah untuk bahan diskusi kita. Silakan nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan pengalaman atau juga pertanyaan terkait dengan pengendalian hama terpadu di bisnis hospitality. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, sebelumnya terima kasih banyak kepada Dr. Lin atas materi yang telah disampaikan pada hari ini tentang bagaimana cara pengendalian hama di industri hospitality, tadi ada di hotel maupun penginapan ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, nah kita masuk ke sesi kedua, Bapak Ibu. Jadi ada setelah pemaparan materi, yakni kita akan masuk ke sesi tanya jawab serta diskusi. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan ya terkait tadi materi pengendalian hama di industri hotel serta penginapan ya yang sudah disampaikan oleh Dr. Lin bahwa mencegah ya itu bisa dilakukan secara konsisten terutama di industri hotel serta penginapan ini perlu adanya tim yang mengerti Bapak Ibu. Jadi sebelum ada hama yang merajalela gitu ya. Jadi kita bisa mencegah terlebih dahulu. Nah, untuk itu kegiatan pengendalian hama yang dilakukan secara menyeluruh ini dinamakan dengan pengendalian hama secara terpadu atau Integrated Pest Management. Nah, di ahli hama kita memiliki program yakni Integrated Pest Management Mastery di mana dengan mengikuti program ini Bapak dan Ibu bisa menambah knowledge serta wawasan tentang cara pengendalian hama secara terpadu. Nah, tidak hanya belajar tentang satu, dua, atau tiga hama, tapi ada banyak sekali ya materi yang sudah disiapkan Bapak Ibu oleh pest expert dari ahli hama ya ada tentang hama nyamuk, kecoa, lalat, tikus, kemudian ada
bagaimana cara penggunaan pestisida yang baik dan benar, lalu juga tentang resistensi, tentang metode-metodenya seperti apa, itu akan dibahas secara lebih lengkap di program Integrated Pest Management Mastery yang nanti akan di-share ya informasinya. Kemudian nanti dari admin Aliyama akan share ya bagaimana cara joinnya sambil kita menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu. Mungkin ada sekitar ya 3 sampai 5 pertanyaan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Kita baru nanti akan bacakan gitu ya, masuk ke sesi diskusi dan juga tanya jawab. Oke, silahkan ya Bapak Ibu untuk bisa dituliskan pertanyaannya. Nah, sambil menunggu Bapak Ibu untuk menuliskan pertanyaannya, dari tim kita akan share ya bagaimana highlight dari pelatihan Integrated Pest Management Mastery yang sudah diadakan oleh ahli hama bersama dengan banyak pemilik industri maupun dari staf yang ingin membentuk tim internal pengendali hama. Oke, dipersilakan admin. Nah, maka lalat memang dijadikan sebagai salah satu hama yang paling produktif dari sisi menghasilkan keturunan. Kutu busuk bermasalah, kecoa bermasalah. Kalau namanya nyamuk, udah kenal kita demam berdarah tiap tahun Indonesia ada masalah. Lalat itu bermasalah, segala macam bermasalah. Tapi yang jelas insektisida ini memang bahan kimia yang dirancang untuk membunuh. Nah, beda dengan repellent Bapak Ibu ya. Repellent itu untuk menolak. Apalagi kalau malam hari itu kecoa pesta pora di macam bus kereta api. Sebagus apapun umpan dibuat, kalau naroknya di tempat yang tidak strategis, artinya bukan jalannya hama itu, ya percuma Bapak Ibu. Saya sangat senang sekali mengikuti pelatihan IPNM yang diadakan oleh platform Alihama, yang dimana narasumber yang profesional dan ahli pada bidang dan mudah dimengerti, mudah diikuti. Ya, saya mendapatkan pengetahuan yang lebih luas dalam menerapkan PHT, pengendalian hama terpadu. Terima kasih kepada ahli hama, kesempatan untuk mendapatkan wawasan ini sangat berharga bagi saya. Jadi bagi teman-teman yang butuh informasi dan metode penanganan yang tepat terkait pengendalian hama, jangan lupa pastikan untuk bergabung dengan ahli hama. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Profesor Intan dan Dr. Lin yang telah memberikan materi dan pencerahan terhadap beberapa kasus yang kami hadapi. Kemudian juga memberikan kami yang pasti yaitu kepercayaan diri. Demikian dari saya, bila ada kata-kata yang salah, kurang berkenan, mohon maaf sebesar saya. Profesor Intan, Dr. Lin, atas semua materinya sangat-sangat bermanfaat karena Ya, ini Pak. lintas sektoral ini. Ya. Pemahaman kontrol itu sangat jarang masalahnya. Kalau mencari informasi di internet banyak, tapi kan ya yang langsung diampu oleh suhunya kan sedikit. Ini betul-betul membuka wawasan ya. Jadi yang kita tahu cuma kalau misalnya ada kecoa, tikus, ya cuma tinggal semprot-semprot aja. Dan sekarang kan kita beda pandangannya. Ya jadi jaga kebersihan, terus tutup celah dan segala macamnya dengan cara-cara yang banyak gitu caranya ternyata. Pembelajaran yang menjadi betapa pentingnya komunikasi antar pihak baik klien maupun pest control eksternal. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.